Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel YouTube Bimbel YM bersama saya, Coach Alisa Subandono. Bukan ya, saya Coach Yai Ulfa. Kali ini kita akan membahas materi Animalia ya, sama seperti kemarin, cuman ini film invertebrata. Saya bagi menjadi dua part gitu tuh, karena film invertebrata ini anggotanya banyak banget ya, dan pembahasannya juga lumayan gitu tuh, tapi nggak susah, semuanya itu mudah. Ya, kita mulai aja. Karakteristik Animalia secara general ya. Animalia itu tergolong makhluk hidup yang eukariotik. Eukariotik artinya dia punya membran inti ya. Jadi ada yang memisahkan nukleus di dalamnya dengan sitoplasma di luar gitu kan. Dan dia juga multiseluler, artinya dia punya lebih dari satu sel. Dan dia sudah berkumpul terspesialisasi. Maksudnya apa? Maksudnya sel-sel tersebut membentuk suatu lapisan ya, atau jaringan. Dua jaringan dasar kalau diploblastik ada ektoderm dan endoderm untuk dalam, kalau ekto luar. Dan ada juga yang lapisannya itu sudah membentuk 3 lapis, triploblastik sebutannya. Ektoderm itu nantinya ke depan akan membentuk kulit dan saraf, mesoderm di tengah akan membentuk otot, darah, dan juga jaringan ekskresi ya, saluran ekskresi, dan yang dalamnya akan membentuk sistem pencernaan. Terus dia termasuk heterotrof, artinya dia membutuhkan nutrisi dari luar tubuh, dari makhluk hidup lain, berbeda dengan plantei yang mana dia itu autotrof, sedangkan Animalia butuh makhluk hidup lain ya. Kita nggak bisa dengan berjemur aja terus kenyang gitu, enggak ya, tapi harus berusaha makan. Terus yang membedakan lagi Animalia dengan kingdom jamur adalah motil. Motil itu kemampuan bergerak ya, sehingga viabilitas Animalia ini jadi lebih leluasa gitu kan, bisa kesana kesini dan lebih adaptif jadinya dibandingkan jamur yang heterotrof aja gitu, diam di satu tempat. Dia motil dan dia juga sesil ya. Terus langsung ke klasifikasinya. Ini juga pernah saya sebutkan ya di kelas. Sebutannya yaitu PC penamai. Ini ada 2 kelompok, PC dan penamai. PC itu kelompok hewan yang diploblastik, sedangkan yang penamai itu triploblastik. Terus di sini ada tulisan yang warna hitam 3. Ini adalah kelompok vermes atau cacing-cacingan ya. Yang mana P ini Platyhelminthes, dia termasuk aselomata atau tidak berongga ya. Selomata itu harusnya. Terus ada Pseudoselomata, rongganya semu, dimiliki oleh nematoda. Terus yang terakhir ada Annelida ya, itu cacing tanah. Annelida sampai nanti ke sana yang mae itu juga itu termasuk hewan yang sudah punya rongga atau selomata. Oke. Nah, ini gambarnya ya. Flatworms ini cacing pipih, planaria itu belum punya selom, aselomata. Terus ada pseudoselom, semu. Nah, kalau yang semu itu rongganya masih semu gitu tuh, belum jelas karena sistem pencernaannya itu bersebelahan dengan rongganya itu tidak dikelilingi oleh jaringan otot gitu tuh, tapi jaringan ototnya itu cuma di luar aja, dalamnya langsung ke sistem pencernaan. Sedangkan kalau yang berongga, selomata itu rongganya udah jelas tuh ya. Jadi si rongganya itu silomnya dikelilingi oleh jaringan otot yang warna merah ya, jaringan ikat. Terus fungsi selom ini sebenarnya apa sih? Selom itu kan rongga tubuh ya, memungkinkan adanya kompartemen organ yang bekerja secara independen. Apa tuh maksudnya? Jadi dengan adanya selom atau rongga ini, setiap organ itu bisa bekerja mandiri. Contohnya lambung, usus, paru-paru, dan lain-lain ya. Bayangin kalau nggak ada selom di tubuh kita, semua organ-organ itu akan menempel, bersatu gitu ya. Nah itu fungsinya selom. Jadi lebih sempurna ya, itunya kompleksitas tubuhnya. Masuk ke film yang pertama ya, Porifera itu hewan berpori, dia hidup dengan cara sesil atau melekat pada substrat. Ini menyerupai tumbuhan ya, nggak bisa kemana-mana. Dia juga termasuk ke dalam filter feeding, yaitu makan dari apa yang masuk ke dalam tubuhnya, dan punya rongga gastrovaskuler. Gastro itu perut ya, vaskuler itu pembuluh. Nah, jadi cairan air di dalamnya ada nutrisi masuk via osteum, sini nih lubang kecil osteum ya. Terus nanti dia ke dalam, ke sini, ke porosit namanya, dan diolah di sphingosol, kemudian keluar lewat osculum gitu tuh. Nah, kalau di zoom ternyata di bagian tubuhnya ini ya disebut dengan mesohil. Di dalam mesohil ada banyak sekali sel-sel yang berbeda gitu tuh. Yang unik dari Porifera ini adalah dia punya sel yang bentuknya seperti apa nih ya, seperti sperma mungkin ya. Jadi ada ekornya gitu ya. Kan ini ada lubang nih, ostium kan di sini ya. Ada ostium. Ini kan ada ostium masuk ke dalam terus ke sphingosol. Nah, ini ada porosit lubang nih dari luar sini masuk ke dalam. Nah,
air yang masuk itu nanti akan ditangkap oleh flagel ini, kemudian diolah di sini, di koanosit namanya ya, dan ditransfer ke sel amoeba. Ini ada sel amoeboid ya, bisa bergerak, dan dialah sel amoeba inilah yang mengedarkan nutrisi ke seluruh bagian tubuh dari porifera itu gitu ya. Nah, selain itu si porifera ini juga punya spikula. Spikula itu bahan penyusun tubuhnya ya, itu kandungannya berbeda-beda. Ada yang kandungannya silika, nih jenis-jenis spikula. Ada yang kandungannya serabut spongin, dan juga ada yang kandungannya kalkarea ini atau kalsium karbonat ya. Ini bentuk dari koanositnya tadi. Paham ya? Kita lanjut. Oh iya, untuk porifera yang sudah mati, artinya yang mesohilnya ini sudah nggak ada, sel-sel itu sudah hilang, itu akan membentuk ini sponge ya. Kemudian bisa diperjualbelikan dan digunakan untuk membersihkan sesuatu, untuk membersihkan kamar mandi misalnya jadi sikat, itu bisa ya. Jadinya keras atau cuci piring gitu tuh. Dan lain-lain seperti SpongeBob ya. Cuman kalau SpongeBob bentuknya kotak banget, itu mah kayak sponge cuci piring ya. Di sini ada bukan quotes ya, kesimpulan, sponge tidak punya jaringan tapi punya sel yang terspesialisasi. Jadi dia nggak punya jaringan khusus kayak sistem-sistem organ-organ, tapi dia punya sel yang fungsinya tadi seperti pencernaan, darah dan lain-lain ya. Oke. Nah, untuk klasifikasinya nih berdasarkan saluran air ada 3 jenis ya, ada askon, sikon, dan leukon. Kalau askon ini air ini langsung keluar, masuk lewat ostium, spongosol langsung keluar lagi. Kalau sikon ini agak berjalan-jalan dikit terus ke spongosol dan ke oskulum langsung keluar. Nah, kalau leukon ini ribet banget ya, kayak jalan pikirannya dia gitu tuh. Susah dimengerti, susah dipahami, itu tuh leukon. Jadi airnya tuh muter-muter dulu ya, belok-belok. Sedangkan berdasarkan kandungan mesoglianya itu ada 3 ya, ada Demospongia, Hexactinellida, dan Calcarea. Demos itu kan artinya rakyat ya, kayak demokrasi rakyat. Maksudnya adalah sponge jenis ini itu sering ditemuin di mana-mana gitu ya, mainstream lah istilahnya. Dan kandungan spikulanya itu dari silika, serabut spongin, dan silika spikulanya dari kaca. Contohnya Oscarella ini. Untuk Hexactinellida, hexa pada hexagon, itu artinya 6 ya. Itu maksudnya apa? Ini spikulanya. Jadi spikulanya itu punya 6 sisi gitu. Jadi punya 6 jarum gitu yang saling bersatu. Nah, itu punya 6 sudut. Contohnya Euplectella. Terus calcarea ini dari namanya aja udah kelihatan ya, kalsium karbonat ya. Spikulanya mengandung kalsium karbonat. Contohnya ada sikon. Sikon ciliatum. Oke. Masuk ke film yang kedua, Cnidaria. Cnidaria itu di bawah dari Silenterata ya. Silenterata itu hewan berongga, di bawahnya ada Cnidaria dan Ctenophora. Kalau Cnidaria itu berdasarkan cnidositnya atau sel penyengat, kalau Ctenophora itu tubuhnya seperti kipas gitu ya. Nah, karakteristik generalnya simetri tubuh radial. Simetri tubuhnya radial itu artinya bisa belah jadi beberapa sisi ya, dan itu sama gitu. Kalau lawannya kan bilateral, cuma 2 bay. Nah, hidupnya ada yang polip dan ada yang medusa. Polip itu menetap sama kayak sponge tadi, diam di substrat gitu, menempel. Kalau medusa ini berenang-renang bebas. Nah, lanjut nih. Nah, ciri khas tadi Cnidaria ini kita bahas Cnidaria aja ya, Ctenophora itu nggak usah terlalu dalam gitu tuh, karena nggak sering keluar. Cnidaria ini punya cnidosit atau sel penyengat ya, yang di dalamnya ada nematokis gitu tuh, cnidosit. Nah, semua Cnidaria itu kalau kita perhatiin dia punya tentakel, dan di dalam tentakel itu ada struktur seperti ini nih, seperti kail gitu ya, kail dan berkantong. Dan di dalam kantong itu ada tali panjang banget. Nah, yang tali panjang banget ini disebut dengan nematokis ya. Jadi ini adalah nematokisnya gitu tuh. Sedangkan si alat ini semua ini disebut dengan cnidosit ya, atau sel, cyto itu kan sel. Jadi nanti si jarum ini akan melekat pada mangsanya nih, atau ketika dia terancam dia akan mengeluarkan itu gitu tuh untuk membunuh mangsanya. Gitu ya. Oke, jelas. Oh, ini tuh kayak Spider-Man gitu lah ya. Gitu tuh. Nah, untuk siklus hidupnya sendiri, kan tadi ada polip dan ada medusa ya. Polip itu fase ketika dia melekat. Kalau siklus hidup bisa mulai dari mana aja ya, tapi biasanya kita mulai dari yang fase
dewasa dulu nih, ini nih. Nah, Cnidaria itu termasuk hermafrodit, punya jantan dan punya betina, tapi tetap nggak bisa mating dalam satu tubuh. Fertilisasi eksternal, kemudian terbentuk zigot. Zigot ini akan tumbuh menjadi morula ya. Morula akan membentuk larva planula namanya. Larva planula, terus larva ini yang di bawah nih akan tumbuh. Yang namanya larva itu kan bisa bergerak. Dia kerjanya makan karena akan menghadapi fase diam gitu kan. Ini. Terus akan membentuk polip, kemudian polip menjadi polip dewasa. Nah, ketika menjadi polip itu ada dua jenis ya polip. Ada polip untuk makan, nih ada polip untuk reproduksi gitu tuh. Nanti dia akan keluar. Adapun ini adalah siklus hidup dari Obelia gitu ya. Yang ada polip makan dan polip reproduksi itu cuma Obelia aja. Nah, lanjut siklus hidup yang lainnya. Ini adalah siklus hidupnya ubur-ubur atau Aurelia. Dia ini tahapan medusanya yang ini ya, yang dewasa nih. Ketika dia mating akan tumbuh menjadi zigot akan tumbuh menjadi planula kemudian diam di satu substrat dan akan membentuk skifistoma kecil. Skifistoma akan berkembang, bertunas dia jadi lebih banyak, disebut dengan strobila gitu, banyak. Yang paling atas ini sudah dewasa gitu. Kemudian nanti yang paling atas ini lepas, akan bentuk evira. Evira ini belum bisa kawin ya, dia masih muda. Evira akan berkembang menjadi dewasa, dan dewasa itu ini atasnya ini bulat-bulat, ini gonadnya ya, ini alat reproduksinya gitu. Itu akan mengeluarkan gametnya keluar. Itu ya. Jadi kalau di Aurelia yang lucu adalah skifistoma, strobilanya, dan ada eviranya gitu. Nggak ada polip makanan, polip reproduksi. Nah, ada nih ubur-ubur namanya Turiptopsis. Namanya Turiptopsis dorni, ini immortal jellyfish. Jadi ketika tubuh dewasanya ini terancam atau mati, dia akan kembali ke fase larva gitu tuh, dan memulai siklus hidupnya dari awal lagi. Jadi itu disebut dengan immortal, nggak bisa mati ya, kayak Deadpool. Klasifikasinya ada 4. Yang pertama hydrozoa. Hidro itu sendiri kan artinya air nih, hidro ya. Ini bentuknya kayak gini. Dia itu jalannya salto ya, salto. Nematokisnya turun ke bawah terus muter gitu tuh. Siklus hidupnya ada polip dan ada medusa, dua-duanya contohnya hidra. Terus ada Scyphozoa. Scypho sendiri artinya mangkuk. Lihat aja spesiesnya semua kayak punya payung-payung gitu kan. Dan dia tidak mengalami fase polip, fasenya medusa dominan. Itu contohnya Aurelia. Terus ada Cubozoa. Cubozoa ini bentuknya kubus, cube ya, nggak punya polip juga, medusa dominan. Dan dia itu lensa matanya kompleks gitu, dia bisa melihat dalam kegelapan. Ini punya sengatan yang mematikan listrik ya. Ini juga nih salah satu kelompok dari yang tadi immortal jellyfish tadi ya. Contohnya Hyronex fleckeri ini. Terus ada Anthozoa, dari katanya anthos. Anthos itu adalah bunga gitu ya. Zoa ini artinya hewan ya. Hewan mirip bunga karena dia polipnya dominan gitu, nggak punya medusa, ini gantian, nggak bisa kemana-mana, diem aja, dan simetrinya banyak. Contohnya apa? Anemon laut ya, Antiphates. Masuk ke film selanjutnya yaitu Platyhelminthes atau cacing pipih. Cacing pipih termasuk dalam triploblastik acelom karena dia ada di PNA tadi kan, triploblastik yang acelom belum punya celom. Karena ketidakberadaan celom dia nggak punya sistem pencernaan, kecuali planaria. Planaria punya sistem pencernaan dan dia nggak punya mulut ya, tapi punyanya anus sekaligus mulut gitu tuh di tubuh dia. Terus sistem pernapasannya nggak ada, peredaran nggak ada, makanya dia pakai difusi ya. Pakai difusi nih, langsung menyerap aja dari tubuhnya. Sistem saraf tangga tali kelihatan ini kayak tangga tali gitu kan, dan berpusat pada ganglion, namanya bukan otak tapi ganglion, dia belum punya otak. Sistem ekskresinya protonefridia. Nefridia nefron ya, di sistem ekskresi. Proto itu artinya awal, jadi ginjal awal lah istilahnya. Kemudian dia juga punya yang disebut dengan flame cell atau sel api. Kenapa? Karena nefridia, nefron-nefron yang ada di sini itu nanti akan bermuara, airnya itu ntar akan masuk ke sini nih, bulbnya, flame bulb ini mirip dengan kobaran api gitu ya, makanya disebut dengan sel api. Terus dia punya bintik mata nih, yang berfungsi sebagai kemoreseptor yang sangat kimia di sini, namanya oceli. Sistem reproduksinya hermafrodit, kelihatan di sini, kelihatan nggak nih? Dia punya ovari gitu ya, punya ovari dan juga punya testis gitu, dua-duanya sama. Dan yang uniknya lagi, dia ini bisa fragmentasi kayak Deadpool tadi. Kalau Deadpool kan ketika dipotong ya dia nyambung lagi gitu ya. Kalau ini enggak, dia masing-masing akan bentuk individu baru ya. Namanya fragmentasi seksual, pembuahan sel telur dengan sperma ya, internal. Nah, di Platyhelminthes ini ada yang
paling terkenal ya maskotnya itu Fasciola hepatica atau cacing hati. Ini juga pernah saya singgung ya. Cacing hati ini tinggalnya di hati gitu. Di hati siapa? Di hati mamalia umumnya. Kita mulai dari mamalia yang terinfeksi ya. Ada sapi dan kambing di sini, domba yang terinfeksi dia akan bertelur, mengeluarkan telurnya. Nah, di dalam maksudnya fesesnya itu mengandung telur cacing Fasciola tadi ya. Nah, telurnya itu nanti akan berkembang di air. Nah, menjadi embrio kan. Embrionya akan berkembang lagi masih di air menjadi Miracidium. Jadi setelah telur itu akan berkembang jadi Miracidium. Miracidium itu larva loh. Larva yang bersilia, bisa bergerak dia, bisa bergerak sampai nanti dia masuk ke dalam tubuh siput. Ini adalah inang sementara ya. Di tubuh siput tadi, siput jenis Limne ya. Miracidium akan berubah menjadi sporokis, redia, dan serkaria, berkembang sampai yang tadinya nggak bergerak nih, cuman bersilia doang tadi, sekarang punya ekor. Ini geraknya makin mobile ya, makin bisa kemana-mana gitu. Dan akhirnya serkaria ini akan berjalan ke tumbuhan, ke rumput, dan berubah menjadi metaserkaria. Rumput yang mengandung metaserkaria kemudian dimakan sama sapi yang sehat, ya sudah, sapinya itu akan terinfeksi gitu, masuk ke dalam sistem pencernaan, menembus usus halus dan masuk ke hati ya, menembus dinding usus halus dan masuk ke sistem sirkulasi dan berpusat di hati. Kemudian berkembanglah dia dewasa di situ gitu ya. Atau bisa juga ketika metaserkaria di rumput itu, rumputnya dimakan sama manusia karena cucinya kurang bersih, itu tidak steril, itu manusianya bisa terinfeksi gitu. Nanti akan masuk ke sistem pencernaan, menembus usus halus, masuk ke sistem peredaran darah dan bermuara di hati gitu ya. Jadi sama. Atau manusia ini makan daging sapi, hatinya atau ototnya ya, di darahnya juga bisa, dan itu dagingnya kurang matang, tidak steril juga, jadinya terinfeksi itu ya. Jadi kalau dibikin singkatan nih, ada Tante Mira sport renang celananya merah cerah ya, Tante itu artinya telur, Mira itu Miracidium, Tante Mira sport sporokis, renang redia, celananya serkaria, merah cerah itu meta serkaria. Oke, lanjut ke klasifikasinya. Filum invertebrata itu ada Turbellaria atau cacing getar, dia itu nggak parasit ya karena hidup bebas. Terus juga ada punya saluran pencernaan yang bercabang tadi, planaria, contohnya Dugesia atau planaria, ini lucu banget ya planarianya. Terus ada Trematoda, ini cacing hati tadi, kebanyakan parasit punya banyak life form ya tadi, Tantomira, spot renang dan lain-lain gitu. Siklus hidupnya banyak banget, pusing. Dan dia juga punya 2 inang, siput dan mamalia ya, sapi atau domba atau bahkan manusia. Ini salah nih, contohnya bukan Aurelia, Aurelia itu berubur. Contohnya Fasciola hepatica. Dan ada monogenia. Monogenia ini mikroskopis, harus dilihat pakai mikroskop, dia ektoparasit, parasit di luar ya, dan hanya punya 1 inang pada ikan atau pada yang lainnya gitu. Punya alat penempel atau saker di depan namanya prohaptor dan di belakang namanya opistaptor itu ya, di bagian dorsal. Contohnya Gyrodactylus salaris. Dan ini nih yang paling bikin pusing ya, Cestoda atau cacing pita. Cacing pita ini semuanya parasit. Dia nggak punya sistem pencernaan. Jadi makannya nyerap-nyerap aja dari tubuh gitu. Dan lucunya lagi, dia itu punya proglotit. Proglotit itu potongan-potongan tubuh kayak gini, tetep, dan kepalanya itu ada scolex ini nih. Bagian bawah nih ya, itu scolexnya. Ada 2 cacing pita, ada Taenia solium dan Taenia saginata. Nah, untuk Taenia solium itu parasitnya pada babi ya, hidup pada otot babi. Lihat tuh, dia itu punya struktur seperti saker gitu tuh, hook ya, penghisap bunyi hook, jadi bisa melukai inangnya gitu. Sedangkan kalau Taenia saginata yang ada pada sapi itu nggak ada hooknya. Jadi ya bukan nggak masalah juga, cuman nggak terlalu dangerous gitu efeknya ya. Kalau pada babi itu ada hooknya. Lanjut ke film selanjutnya, nematoda. Nematoda itu sudah triploblastik pseudocelomata. Jadi selomnya itu semu ya, ada tapi semu gitu. Ini bisa satu line ya dengan arthropoda. Jadi dia itu secara filogenetik ada kemiripan dengan arthropoda, dilihat dari keberadaan kutikula atau kitinnya ya, kitin. Fungsinya apa? Untuk mengurangi dehidrasi. Sistem pencernaannya udah lengkap mulai dari mulut sampai dengan anus, tapi dia nggak punya sistem peredaran darah gitu ya. Kitin ini atau zat lilin ya, waxnya itu membuat dia itu tahan gitu terhadap asam lambung dan lain-lain gitu, tahan. Sistem reproduksinya dioseus atau diesis gonokoris, jadi ada jantan dan betina. Kalau yang jantan itu ukurannya lebih kecil nih, male. Kalau yang betina itu lebih besar. Nah, ini penyebab kaki gajah dari cacing Wuchereria bancrofti ya, dengan vektornya nyamuk. Sedangkan ini Enterobius
Enterobius vermicularis atau cacing kremi nih. Bentuknya mirip dengan ampas kelapa, tapi itu mitos ya kalau ampas kelapa menyebabkan cacing kremi gitu, kremian itu enggak, karena bentuknya aja yang mirip. Asal tetap stay higienis, stay hygiene. Oh ya, Enterobius vermicularis ini punya kemampuan autoinfeksi gitu tuh. Jadi menginfeksi tubuh kita secara otomatis dengan bertelur di bagian anus, kemudian membuat inangnya gatel, terus digaruk pakai kuku, terus dianya lupa cuci tangan, ya udah telurnya masuk lagi ke dalam mulut. Biasanya yang sering terjangkit itu anak-anak ya. Kalau dewasa imunnya udah kuat. Nah, ini dari Ascaris lumbricoides atau cacing perut. Siklus hidup cacing perut yang tadi ya bentuknya gilik. Gilik itu dia kayak pensil gitu ujungnya, nggak membulat, tumpul gitu. Nah, itu bentuknya gilik. Cacing perut Ascaris lumbricoides ini kita mulai dari manusia ya yang terinfeksi, dia akan mengeluarkan cacing yang belum terfertilisasi gitu. Kemudian di luar ini cacingnya akan terfertilisasi, kemudian cacing telur itu ya, telurnya maksudnya bukan cacingnya, telurnya akan berkembang menjadi embrio, terus jadi larva di dalamnya yang masih punya pembungkus ini, masih di dalam cangkang. Kemudian telur yang ada di feses ini bisa terbawa oleh lalat gitu ya, atau makanan yang kurang bersih, lalatnya hinggap di makanan gitu kan, itu ada larvanya di situ. Terus dimakanlah sama manusia yang sehat, masuklah ke sistem pencernaan kan, kemudian berakhir di usus halus. Di usus halus dia akan menembus dinding usus halus dan masuk ke peredaran darah, kemudian masuk ke paru-paru di alveolus. Di alveolus dia masih dalam bentuk larva dong, cacing ini larva, tapi udah nggak ada cangkangnya ya, kan udah hancur. Kemudian si larva ini masuk ke atas kan, ke bronkus. Kemudian dia dari bronkus pernapasan pindah ke kerongkongan. Di kerongkongan masuk ke lambung. Di lambung lah dia dewasa. Di usus besar lah ini dia makin dewasa dan kawin. Usus halus maksudnya. Di usus halus kawin. Ya udah keluar lagi. Kalau dia mau bertelur dia akan keluar lewat usus besar. Begitu terus seperti itu ya. Jadi dewasanya di usus, tapi bentuk larvanya di sistem pernapasan. Itu dia. Nah ini lihat, bayangin usus halus isinya Ascaris lumbricoides semua. Bentuknya kayak spaghetti. Nih ini masuk ke sistem pernapasan ya. Ini udah gak sanggup lagi kayaknya orang minum Combantrin. Nah yang terakhir itu film Annelida ya. Dari katanya Annelida dari kata annulus atau anus, yaitu cincin. Ini cacing metamerik. Metamerik itu artinya bersegmen ya, ada tengah-tengahnya gitu. Sudah triploblastik selomata, sudah punya rongga sempurna gitu, mulai dari Annelida ini sampai ke sana sudah punya rongga, punya segmen yang disebut metameris, sistem pencernaannya lengkap, sistem peredaran darahnya tertutup loh, mulai dari sini peredaran darahnya tertutup, punya jantung juga. Sistem sarafnya tangga tali, tadi seperti cacing pipih bermuara pada ganglion atau organ yang menyerupai otak ya. Sistem ekskresinya metanefridia. Kalau tadi ada protonefridia, ini metanefridia. Nefronnya ada di pinggir-pinggir gitu tuh, di sini nih, di pinggir segmentasi tubuhnya. Meta itu kan tengah-tengah. Sistem pernafasannya difusi melalui kulit, makanya dia harus tinggal di tempat yang lembab. Ada setanya. Seta itu alat gerak untuk mendeteksi lingkungan gitu ya, alat gerak dan alat sensoris juga. Terus cacing tanah ini juga, atau cacing Annelida ini juga hermafrodit ya, punya dua seks, punya testis dan punya ovum, tapi nggak bisa kawin di tubuh sendiri karena tidak ada saluran yang menyatukan sperma dan ovum. Lalu juga proses pematangannya berbeda, atau dengan aseksual dengan cara fragmentasi gitu ya. Nah, kalau dari sistem ekskresinya kan pakai metanefridia ya. Jadi nanti cairan tubuh yang mengandung waste product gitu yang harus dibuang keluar itu akan masuk melalui ini nih, melalui apa namanya itu? Nefrostom ya, nefrostom masuk ke sini, terus nanti akan dikeluarkan di segmen selanjutnya. Kelihatan kan ini titik-titik ini namanya nefridiofor ya. Nefridiofor ini lubang untuk mengeluarkan cairan ekskresinya yang udah nggak diperluin. Jadi cairan yang dikeluarin dari lubang ini adalah cairan yang ada di depan segmennya gitu tuh. Jadi segmen depan itu mengeluarkannya lewat lubang segmen belakang. Seperti itu ya. Itu yang lucu gitu, dan itu udah sempurna gitu. Makin ke sana makin kompleks lah ya, nggak sempurna banget gitu karena dia belum punya ginjal. Nah, klasifikasi dari Annelida ini sendiri ada 4. Poliseta. Tadi kan nyebut-nyebut seta ya. Seta tuh alat gerak gitu. Seta tuh ini nih rambutnya gitu. Untuk poliseta, setanya ada banyak banget. Poli itu banyak, setanya banyak, hidupnya di laut gitu tuh. Saking banyaknya dia keluar melalui parapodia. Podos itu kaki, ini kakinya parapodia, terus ada setanya. Lihat nih, Nereispirans contohnya ya, hidupnya di laut. Terus oligoseta, oligo itu artinya sedikit, berarti setanya sedikit. Saking sedikitnya tuh nggak keluar, kakinya nggak ada kan. Tapi kalau kita lihat di mikroskop itu setanya ada muncul di bawah gitu, ada 2, kanan dan kiri.
gitu. Hidupnya terestrial. Terus yang lucu lagi dia tuh punya kokun. Kokun ini untuk membentuk telur ya, atau cangkang isinya telur gitu tuh. Kalau dia kawin nih, dia kawin akan bentuk kokun, kokunnya lepas keluar telur-telur baru. Dan Hirudin. Hirudin ini justru nggak punya seta. Kalau teman-temannya punya seta dia nggak punya, aneh sendiri. Dan dia tuh tubuhnya pendek, segmentasinya sedikit nggak kayak yang lain ya. Dan yang unik lagi dia punya dua penghisap sakar. Ada sakar ventral dan sakar dorsal gitu untuk menghisap darah. Contohnya adalah Hirudo medicinalis. Ada kata-kata medisinnya. Ini bisa menghasilkan enzim hirudinase, fungsinya anti pembekuan darah. Bisa jadi terapi gitu tuh kalau kebanyakan darah kotor di tubuh manusia ya. Oke, saya kira sampai situ dulu untuk pembahasan invertebrata part 1 ini. Berakhir di Vermes ya, cacing-cacingan. Kita lanjut nanti di part 2. Kalau ada pertanyaan tulis langsung di kolom komentar atau bisa hubungi saya nanti ya. Jadi sampai situ dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di channel Bimbel YM Yusnadi Mengajar. Terima kasih. Assalamualaikum.